Sih apa namanya? Jadi orang ilegal tuh di Jepang gimana sih? Kita tanya-tanya langsung ke orangnya. Ciao yo. Kenapa ilegal? Bukan ilegal. Bukan ini orangnya. Yang ilegal itu. Ini kan bukan ya. Ngomong dong, Mas. Ilegal? Coba lihat mukanya dia. Langsung gini. Domo, Kansai no Barijin desu. Halo, kembali lagi sama aku Dharma Yuta dan Yamo. di episode Cito ii desu ka? Ah, so ka, ii desu ka? Nah, kalau udah duduk-duduk kayak gini, ngapain nih kita? Minum kopi. Minum kopi. Jalan-jalan, Jalan-jalan. Udah duduk jalan-jalan lagi. Kalau udah duduk kayak gini, kita pengennya ngobrol-ngobrol santai, ya nggak? Kita hari ini mau ngobrolin apa sih sebenarnya? Nggak tahu nih. Nggak tahu ya. Mau apa ya? Ini siapa? Nggak tahu. Siapa Mas? Dibully lagi. Aduh, dibully lagi. Oh, bintang tamu. Bintang tamu. Bintang tamu. Mau ditanya-tanya gitu maksudnya? Pingin ditanyain nih. Oh, dia pengen ditanya-tanya. Oh gitu. Kok dia pengen ditanya-tanya? Dia bakal kita tanya-tanya. Oh, yang waktu ini kamu bilang tuh ini orangnya? Ya. Oh, Aduh, gitu apa teman-teman. Jadi gimana? Ternyata Gongnya yang ngajak ke sini, kita mau tanya-tanya sih gimana sih jadi orang ilegal tuh di Jepang gimana sih? Kita tanya-tanya langsung ke orangnya. Ciao yo. Kenapa ilegal? Bukan ilegal. Bukan ini orangnya. Ini Yang ilegal itu. Ngomong dong, Mas. ilegal? Coba lihat mukanya dia. Langsung gini. Nggak bercanda, kasih tahu teman-teman. Jadi dia ini belajar ya? Belajar di Belajar Jepang, sekolah ya? Yugakuse, belajar di Jepang, belajar bahasa Jepang. Namanya siapa, Mas? Domo J desu. Domo J desu. Jaga belum? Jaga belum nih? Domo J desu. Nah, Kakui. Domo J. Dia emang J namanya? Enggak, Jailani. Oh, Jailani. Kan biar keren aja. Jailani nggak usah disingkat pakai J. Aku kira namanya Orang luar. George gitu kan, disingkat J gitu. George gitu ya. Jackson gitu jadi J. Jailani nggak usah disingkat, bro. Iya. Lani aja gimana? Jangan. Lani aja gimana? Namanya siapa? Lani. Kita panggil Lani aja ya. Kita panggil Lani aja. Lani. Oke, Lani-san. Udah berapa lama di Jepang? 2 tahun dong. Udah 2 tahun. Oh, sekolah 2 tahun gitu. Iya, sekolah. Sekolah bahasa Jepang. Yes. Ina. Sugoi na. Langsung aja kita tanya gimana sih sekolah di Jepang itu kan. Biasanya kan orang yang nggak tahu tuh, wah, sekolah ke Jepang mahal nih gitu ya. Berapa punya uang harus berapa 80 juta, sekian juta gitu. Emang ya? Belum mau hidup. Sebenarnya iya. Sebenarnya iya. Terus setidak benarnya? Setidak benarnya ya benar. Gimana sih dia? Nggak, gini aja deh. Aku tanya, kenapa sih ke Jepang gitu aja dulu? Ini jawab serius kan? Serius. Serius ya. Kita kasih uang. Iya. Bayar di awal ya, bayar di awal aja. Oh, ini dibayar. Satu pertanyaan berapa? ini dibayar. Bayar loh. Masa minta tamu nggak dibayar? Aduh. Server kita kan udah 1K. Kayaknya kita 2K. 2K ya? Dua keluarga. Kapan sih dia jawabnya? Kita bercanda doang. Nah, terus gimana? Awalnya gimana? Jadi kebetulan nggak kebetulan sih, sengaja kan kuliah di sengaja Bali. Kuliah di Bali. Di Jepang, di Bali, sastra Jepang. Oh, berarti di Bali Indonesia udah belajar. Udah belajar bahasa Jepang, kuliah sastra Jepang. Betul. Sarjana. Terus ya karena kan kalau di Indonesia kuliah bahasa ya masih ngomong juga masih mungkin belum terlalu ini kan ya. Terus misalnya level bahasanya itu. Jadi kayaknya kalau belajar bahasa Jepang terus ada kesempatan ke Jepang, langsung di Jepang, itu akan lebih bagus gitu. Kayak berarti belajar bahasa Jepang di kuliah di Bali, di Indonesia. Orang Bali? Bukan. Oh, bukan. Oh, berarti kuliahnya di Bali gitu. Kuliahnya di Bali, terus ke Jepangnya ngelanjutin ke sekolah bahasa Jepang. S2. Enggak. Nihongo Gakko. Terus gimana caranya cari Nihongo Gakko? Siapa tahu ada teman-teman yang pengen belajar Nihongo Gakko ke Jepang. Tapi sebenarnya Nihongo Gakko itu nggak perlu lulus sarjana gitu ya? Nggak perlu. Nggak perlu. Pernah punya pengalaman belajar sedikit aja bahasa Jepang udah bisa Nihongo Gakko ya? Jadi, tapi caranya macam-macam ya? Macam-macam.
Jadi gini, apa namanya? Nihongo Gakko itu jadi sekolah bahasa yang dibikin oleh orang Jepang tuh. Maksudnya pemerintah Jepang itu untuk tadi Geter dia. pertama enggak. Pertama buat persiapan untuk masuk universitas. Kedua untuk masuk kerja. Karena kan masuk universitas di Jepang itu kan nggak gampang, harus memang harus menguasai bahasa Jepang. Jadi lebih bagusnya N1. Soko miru jangan ini. Bercanda. Terus berarti Nihongo Gakko itu buat sebelum masuk ke perusahaan Jepang atau universitas Jepang, berarti persyaratannya harus bahasa. Itu sebetulnya. Berarti tujuannya si J ini ke Jepang itu nyari kerja gitu maunya. Tapi Nihongo Gakko dulu. Iya, karena kan langsung dari sebenarnya bisa, tapi ya memang level di Indonesianya, bahasa Jepang di Indonesianya memang harus bagus dulu kalau mau langsung kerja di Jepang. Berarti tujuannya kesini pengen kerja sebenarnya gitu. Kebetulan waktu lulus emang bisa. kuliah, emang harus bukannya sarjana dulu, tapi sarjananya udah di Indonesia. Pakai sarjana di Indonesia gitu. Tapi chance-nya makin dikit ya. Gitu sah sebenarnya ya. Kalau bukan lulusan di sini ya. Iya, agak susah. Makanya tadi masuk dulu Nihongo Gakko. Jadi ya setidaknya agak lebih diakui di sini. Nah, terus gimana caranya kamu masuk ke Nihongo Gakko di sini? Jadi waktu lulus kuliah itu dari kampus kuliah yang di Bali itu kan. Jadi dari kampus yang di Bali itu, ada program Ryogakse ini. Ryogakse beasiswa kayak beasiswa gitu. Dikasih tunjangan pendidikan. Ada seleksi di Indonesia, di Bali. Kemudian tadi kerjasama sama sekolah di Jepang ini sama ada perusahaan gitu. Kalau boleh tahu itu kuliahnya di mana? Kobe Sumiyoshi Nihongo Gakko. Kobe Sumiyoshi Nihongo Gakko. Terus yang kerjasama di universitas di Indonesianya, nama sekolahnya? Stiba Saraswati. Stiba Saraswati. Tapi sekarang udah berubah jadi Unmas. Jadi Unmas? Iya. Kita lulus sudah jadi. Itu semuanya bisa ikut nggak? Atau dipilih? Ada seleksinya atau gimana? Karena orangnya atau karena apa? Iya, ada seleksinya. Jadi kayak kita nulis dulu esai kan. Kita ke Jepang tuh ngapain? Ya biasalah seleksi berkas, interview dan lain sebagai interview 2 kali juga kan. Jadi ya mahasiswa yang baru lulus itu nanti. Itu peminatnya kira-kira berapa orang waktu kamu daftar? Aku daftar kalau nggak salah 7 deh. Dari 7 orang kamu kepilih gitu? 4 orang. 4 orang kepilih gitu. Kirain yang ikut ratusan, kirain kayak gitu ikutnya kan. Itu zaman jadul dibawa-bawa. Berarti di antara siswa-siswa lain nggak ada yang berminat gitu maksudnya? Ada sih, cuman chance-nya banyak gitu maksudnya, ada pilihan A, B, C, D kayak gitu ya. Ada yang gitu ya, karena kan nggak semua orang juga pengen ke Jepang kan, maksudnya yang sekolah yang aku di Jepang kan nggak semua dari mahasiswa yang aku lulus itu kan. Berarti jadi gitu teman-teman, dia itu dulunya udah kayaknya udah aku ulang berkali-kali, dia itu kuliah di Indonesia, terus ada di tempat kuliahnya itu ada kayak kerjasama sama sekolah di Jepang. Kebetulan kampus di Balinya bagus banget, banyak kerja sama Jepang. Oh ya? Iya. Ya, siapa tahu kalian mau kuliah, silakan ke sana. Apa namanya? Unmas Denpasar. Sastra Jepang. Wih. Terus kan ini udah sekolah bahasa nih di Jepang. Katanya kalau emang mau kerja itu 2 tahun ya di sini. Sekolah programnya. Iya, ada yang 2 tahun, ada yang 1 tahun aja. Tergantung kita milih. Max 2 tahun berarti. Maksimal 2 tahun. Nggak boleh 2 tahun. Kalau udah 2 tahun harus pulang. Apa bedanya 1 tahun sama 2 tahunnya? Nggak ada bedanya. Speed belajarnya? Oh iya, nggak, speed belajarnya sama. Cuman ya jangka waktunya aja. Kita mau ngambil yang 1 tahun, kalau memang kita mau bisa mencapai target bahasa Jepang level kita setahun, ya nggak apa-apa. Kalau mau 2 tahun juga. Berarti misalkan masuk setahun dulu, habis itu kayaknya kurang nih, bisa nambah lagi setahun? Bisa. Bisa. Tapi kalau udah 2 tahun nambah lagi setahun nggak bisa. Max 2 tahun. Di DO. Targetnya apa? Target itu sebenarnya lebih ke target pribadi kan, misalkan lebih ke level-level. Kalau JLPT kan ada yang bahasa Jepang tuh ada level-levelnya, kayak kalau TOEFL itu kan kalau bahasa Jepang tuh JLPT N1, N2, N3, N4, N5. Nah biasa kalau anak-anak yang masuk Nihongo Gakko level N2, N1. N2, N1 jadi itu udah level tinggi itu kan N1.
Terus Jay? Aku udah bilang jangan nanyain. Tapi sekarang udah Ya, N2. sudah. Oh, udah N2. Oh. Wih. Baru aja lulus. Oh, gitu. Gini-gini Berarti deh. nyari kerja. Iya. Berarti makanya. sekarang nyari kerja. Rencana gitu. Sekarang lagi Susoku Katsudo. Shizuku Katsu. Shizuku Iya, Katsudo. pencarian. Nih, ini pertanyaan mungkin ditunggu-tunggu nih tentang biaya. Nah, Wah, gila, di gila, Jepang gila, tuh kan gila. biaya sekolah tuh mahal. Hmm. Terus kamu gimana caranya biaya? Apakah ini beasiswa dibayarin dari pihak sponsor atau kamu Ada beasiswa? bayar sendiri? Persiapan uangnya seperti apa? Coba kasih tahu. Oke, jadi untuk biaya sendiri kan kalau Nihongo Gato rata-rata ya sekitar 80-75 makan berarti Oh, iya, iya. 90 jutaan kan. Sekitar 90 jutaan, Satu ya. tahun itu kan. Satu tapi tahun udah nggak bayar 90 apa-apa jutaan, lagi. iya, iya. Nah, itu kalau aku itu udah dibayarin sekolah Dibayarin dari sekolah di Sekolah? Indonesia. dari perusahaan di sini. Oh, yang di sini. Tapi kan tadi udah kerja sama tadi itu. Jadi dia bayarin aku sekolah tapi Hmm. sambil aku harus bayar itu di sana. Kayak part time di sana. Jadi kayak udah iya, kontrak iya, gitu. iya. Perjanjiannya Oh, kayak berarti gitu. sekolah yang di Jepang juga bekerja sama dengan perusahaan Jepang dan kamu bekerja di perusahaan tersebut dan Part time, beasiswanya dibiayai dari sponsor perusahaan tersebut gitu. Oh, Betul. Rumit juga ya. Terus biaya hidupnya, biaya makannya Nah, gimana? biaya hidup itu, dari sisa uang dari sekolah itu kan kita dapat juga. Oh, dapat juga. Berarti nggak Iya. sepenuhnya kita kerja sana pakai bayar sekolah doang. Oh, enggak. Oh, berarti ada sisa uang untuk kehidupan Oke, sehari-hari. iya. Terus rumah gimana rumah? Tempat tinggal? Tempat tinggal udah ada juga. Masih tinggal tidur di jalan biasanya? Enggak lah. Oh, enggak. Mana kartu hari ini Bang? Oh, nggak di kartu sini. Oh, berarti rumah gimana? Udah di rumah semua fasilitas itu udah dikasih. dari dikasih. perusahaan. Oh, iya. Nah, berarti nggak usah bayar apa-apa ya. Udah. Tinggal hidup. Makan Kayak aja udah makan deh. Jadi lumayan beruntung ya. Biasanya betul. orang mau sekolah ke Jepang bayar dengan biaya yang tinggi, Harus nyari uang iya, lokal lagi. sampai di sini harus part time lagi, cari biaya sekolah Iya. bayar sendiri. Ini part time udah disediakan, tempat tinggal udah disediakan, sekolah udah disediakan, tinggal Berarti- kita mau aja. Jadi nggak- ini kan 2 tahun di sekolah bahasa nih. Kayak gimana rata-rata kegiatannya di sekolah? Maksudnya sekolah bahasa. Sekolahnya full. cara membedakan part time dengan jam sekolah itu kayak gimana? Terus tuh kalau sekolah itu ngapain? Oke, nanti aku kasih tahu nih. Nanti Baik. sekarang-sekarangnya. Sekarang, Iya, iya. ngapain nanti? Ngapain Nanti Ya, udah habis sekarang. waktunya nih. Ngapain disimpan? Jadi tadi apa namanya? Jangan gangguin, aku nggak fokus nih. Iya, lanjut. Saki Di Jepang itu kan. Shikatana. Mau syukur nih. Mau Mau kayak kasih tapi tahu. Woi. Iya, siapa Iya, siapa? Cantik gitu. Jadi Kan harus pikir. oh gitu. Nggak boleh kita ngomong sembarangan. Jangan dicengin terus loh. Kita Iya, serius. kan Terus grogi. gimana? Jadi kegiatannya di sini itu kamu sekolahnya pagi. Jadi Jadi sekolahnya itu kan dari jam 9 ya. Nah, dari jam 9. 9. Ya, Oh. ya aku kasih tahu nih 8.50 sampai jam 12. Oh. Habis itu ada baito dari jam 12 sampai jam 4. Dari jam 12? Habis Jam itu 2. habis itu belajar, tidur Habis di itu rumah tidur bebas. bebas. Terus kalau hari libur ngapain? Hari libur ya kayak gini. Jalan-jalan. Syuting. Oh, sorry. Artis ternyata dia. Artis apa nih? Habis bokep. Nah, kebetulan kalau hari Minggu, kebetulan aku juga ikut ini kayak kegiatan-kegiatan di luar sekolah kan. Oh, contohnya? Di Kobe ini kan ada PPI juga kayak perkumpulan pelajar. Oh, Persatuan PPI Pelajar- ya. Pelajar Persatuan Indonesia. Pelajar Indonesia PPI yang itu kan ada nggak cuma di di Jepang aja kan, Kobe. di seluruh dunia ada kan Iya. PPI kan. Terus enggak, aku masuk di PPI Kobe. PPI itu kayak gimana ya kegiatan? PPI itu ya itu kan kayak buat silaturahmi ya. Silaturahmi antara pelajar-pelajar yang ada di Jepang. Ya kegiatannya itu banyak sih. Kayak ada olahraga. Jadi kebetulan kan aku suka futsal kan. Situ ada kegiatan sebulan sekali 2 kali itu ada futsal. Kemudian ada juga kayak misalkan ada musiman nih liburan kayak pas musim aki, momijian, musim bunga sakura, hanamian gitu. Kemudian juga ada kayak
pentas-pentas seni kayak memperkenalkan budaya Indonesia ke orang-orang Jepang. Itu aja. Tadi kan udah sempat nyinggung nih di luar kamera, di belakang kamera. Katanya PPI di Jepang itu kebanyakan orang-orang yang sekolah ke Jepang di universitas S2, S3 kayak gitu ya. Nah, rata-rata mereka dapat beasiswa. Rata-rata mereka yang beasiswa ke Jepang dari S2, S3 kayak gitu kan. Kalau orang-orang yang ikut Nihongo Gakko jarang ikut. Cuma aku doang kayaknya. Ikut PPI. Itu sebenarnya boleh emang nggak? Nah, sebenarnya orang-orang yang tadi yang S2, S3 itu mereka mengharapkan sekali dari Nihongo Gakko juga masuk ke sana. Karena kan kita sama-sama pelajar, sama-sama pelajar dari Indonesia. Mereka menginginkan juga. Apalagi sebenarnya anak-anak yang S2, S3 itu mereka kan basically dia bahasa Inggris kuliahnya. Jadi bahasa Jepang nggak begitu. Jepangnya nggak begitu di karena di kuliahan mereka pakai bahasa Inggris, tesis, penulisan skripsi dan tesis. Yang kirain biasanya pakai bahasa Jepang. Makanya waktu aku masuk BP itu ya banyak sekali yang nanya-nanya tentang bahasa Jepang. Termasuk pernah aku juga kayak ngajarin. Masa? Sugoi nah, sensei. Iya. Terus kalau orang kayak kita nih, orang udah pekerja kan, beda lagi. Kan mungkin ada komunitas harus lagi, belajar. Kan? Iya, maksudnya harus belajar. Tapi sebenarnya kenapa sih orang Nihongo Gakko sama Senmon Gakko itu jarang ikut PPI kegiatan itu? Kenapa? Karena mereka kan sibuk baito. Jadi mereka biaya sendiri. Beda sama anak-anak yang S2, S3 itu beasiswa, mereka kayak mau buka kuso yang gitu-gitu. Makanya mereka nggak mikirin lagi biaya itu untuk jadi ngatur-ngatur waktu. Jadi aku juga sebenarnya kan ya minggu doang ada ini tapi sebenarnya nggak harus ikut kegiatan, tiap ada kegiatan ikut, nggak. Yang penting ada silaturahmi aja. Nanti kan ada kayak informasi-informasi penting dari KJRI, KBRI itu maksudnya dari pemerintah Indonesia. Kita dapat kayak kemarin ada kebencanaan, corona dan sebagainya, itu ada bantuan-bantuan tuh kita dapat juga. Termasuk kemarin juga yang di Nihongo Gakko tuh dapat ya karena memang ditauin ada gitu. Gitu. Itu keuntungannya sih kalau menurutku. Ya udah. Oke. Gimana ya konklusinya ya, penutupnya ya? Jadi kalau emang bisa punya koneksi dari Indonesia, apalagi udah dari kuliah, bisa langsung belajar bahasa di sini. Jadi lebih gampang, pasti dipergampang. Nggak usah mikir banyak duit. Sampai rumah disiapin, tempat tinggal, rumah tempat tinggal, rumah, sekolah, kayak untuk part time-nya juga disiapin kan. Jadi lebih enak juga. Maksudnya tinggal siap mental. Jadi bisa belajar bahasa Jepang. Jadi nggak begitu masalah besar ya. Kalau dari akunya kayaknya gini deh. Dari sesuatu yang bisa dipetik dari omongannya dia itu kayaknya gini deh, buat teman-teman yang di rumah, buat teman-teman yang di rumah, ori wa shabetten ne. Hai. Shabetten yo. Kiko, cantik, mecek kok. Mau iya, Starbucks kok kana. Jadi gini. Kalau memang pengen ke Jepang, mau sekolah ke Jepang, nggak cuman ada satu jalur aja. Kita daftar ke satu tempat, menyediakan menyediakan, aku mau ngomong apa ini? Menyediakan jasa fasilitas untuk sekolah ke Jepang. Nggak cuma di sana aja. Kalian bisa dari kenalan mungkin, ada sponsor mungkin, kayak tadi di tempat kuliahnya ada kayak kerjasama, koneksi, meskipun beasiswanya bersifat pribadi ya. Dari sebuah perusahaan di Jepang itu juga bisa. Pokoknya banyak jalan menuju Jepang sebenarnya ya. Mau sekolah. Soalnya sangat beda dari gue ya, Mak. Karena jadi dia emang dari sendiri kan, nggak ada keluarga, nggak ada apa. Sedangkan udah ada emang keluarga. Nah maksudnya nggak kayak gitu juga. Maksudnya lebih niatnya, mentalnya harus lebih kuat loh. Iya benar. Soalnya bakal sendiri. Nggak sendiri ya, berapa? Sendiri berempat sih. Oh berempat. Oh iya, dari lulus bertujuh. Udah tutup. Kesan-pesan? Gimana tutup? Tutup. Coba. Aku ikut desu ka? Bukan. Nanti nih. Ya udah, sekian dulu bincang-bincang kali yang ini. Nggak penting ini. Nggak penting ya. Dia nganggap dirinya sendiri tuh nggak penting. Kasian banget. Jadi kayak gitu kita ngobrol, ngobrol ringan lah. Oh ya, tapi ingat di subscribe. Ya. Dan lagi satu, kita kan juga ada Instagram ya. Apa nama Instagramnya, Gung? Nggak ingat. Nanti nih. Kansai no Barijing. Boleh di follow.
nggak ada apa sih sebenarnya. Ya. Nggak ada apa banget. Terus sekarang kita mau kemana nih? Jalan-jalan yuk. Kobe nih. Kita jalan ke Kobe yuk. Ayo. Aku juga udah lama gitu nggak pernah jalan-jalan ke Kobe. Kita coba-coba jalan-jalan ya. But I need coffee. Coffee. Oke, kita cari kopi dulu. Udah sekian videonya. Nanti next bakalan ada video-video lagi dari kita. Salam dari saya Yuta dan Jamal dan Jailani. Oke, sampai jumpa. Bye. Bye Lani. Kamu yang kayak gitu ngomongnya Bapak Tukun. Ngantuk nih kayaknya. Ini orang. Ini orang nih. Mana yang marahin kita nggak boleh. Udah gratis, dimarahin lagi. Katanya dong. Katanya mau kita beli deska.